Kadang kita juga suka lupa, beberapa orang itu hanya butuh didengarkan aja. Jadi mungkin mereka sudah tahu solusinya, tapi mungkin sumber dayanya belum ada, atau mungkin keberaniannya juga masih kurang. Lebih empati aja kali, lebih terbuka bahwa harus sadar kalau kondisi orang tuh beda-beda. Kalau ini tuh isu kesehatan loh, sama kayak fisik gitu, maksudnya sama kayak masalah fisik. Jadi alpas itu adalah kata dari bahasa Tagalog, Filipina yang artinya to be free from the chains. Jadi intinya misi kita adalah untuk melepaskan stigma masyarakat mengenai mental health, terutama yang negatif. Dan memang nggak bisa dipungkirin kalau orang-orang di Indonesia ini masih terbatas secara ekonomi untuk mendapatkan mental health care. Jadi masih banyak orang di luar sana yang struggling dengan mental health juga, dan kita mau coba untuk bisa menyediakan setidaknya konsultasi gratis. Hai sis, gimana, apa kabar? Baik nih, alhamdulillah. Nia gimana? Baik. Oh ya, kamu lagi jadi PC leader ya? Apa? Jadi PC Iya, leader aku ya lagi kamu? jadi leader. Iya. PC yang baru juga nge-handle-nya bagus kok menurut aku. Iya Jadi, benar. Kita nggak perlu khawatir banget. Cuman pas pertama-tama masih pada kagok sini, pas hari Senin tuh 3 orang pada nanya aku gimana cara handle-nya. Oh, ya nggak apa-apa sih. Tapi kliennya emang lagi berat-berat sih masalahnya, aku bilang. Setelah pandemi ini tuh biasanya pas awal-awal ya itu banyak yang, karena kan beritanya simpang siur, ini itu nggak tahu yang benar yang mana sumbernya, itu banyak yang cemas kayak gitu, banyak yang sebelumnya mungkin udah punya gangguan kecemasan makin cemas. Kalau untuk masalah keluarga itu biasanya di yang toxic family ya biasanya, karena kalau lagi pandemi ini kan harus di rumah, sedangkan mungkin mereka nggak nyaman di rumah gitu kan. Biasanya mereka justru nyari pelarian di luar gitu kan, dengan sibuk sekolah gitu sama temen-temen, terus keluarganya juga cuma ketemu kalau malam misalkan kayak gitu. Di pandemi ini kan di rumah terus dalam jangka waktu yang cukup lama kan gitu, dan ya yang jadi banyak konflik gitu lah, dengerin orang tuanya berantem lah misalkan kayak gitu. Menurut aku lebih memprihatinkan itu adalah mengenai mereka yang mengeluhkan adanya gejala gangguan mental, terutama gangguan depresi dan kecemasan yang sampai melakukan self-harming. Jadi banyak sekali yang akhirnya terpaksa untuk berhenti dulu pengobatannya, entah itu ke psikiater atau ke psikolog, karena memang dari masa pandemi ini mereka juga punya ketakutan untuk keluar rumah. Atau mungkin prakteknya sedang ditutup juga dari yang psikolog atau psikiaternya. Dan mau nggak mau mereka terpaksa untuk beralih ke curhat online atau layanan psikolog yang online. Dan walaupun itu memang bagus ya, karena teknologi memampukan itu, tapi pasti manfaat yang mereka terima tidak ideal sebenarnya, tidak maksimal. Ya kalau aku personal memang karena dulu aku pernah struggling dengan hal yang kurang lebih sama, mengenai mental health, aku selalu punya pandangan dari aku mulai tugas sebagai konselor, bahwa aku nggak mau orang lain itu end up seperti aku dulu, di mana aku nggak punya keberanian dan aku nggak punya orang untuk bisa open up. Jadi aku selalu setiap hari kalau lagi mulai tugas, aku selalu nekenin ke diri aku perlu menjadi setidaknya pendengar yang baik. Walaupun pastinya aku nggak bisa menyelesaikan masalah mereka secara langsung, karena pada dasarnya kan mereka yang harusnya punya insight pada akhirnya akan masalah mereka sendiri, solusinya. Oke, jadi ini pas waktu ulang tahun 6 tahun ini aku inget banget, ini pas di Wendy's, emang zaman dulu tuh ulang tahun muter-muter, kok nggak di Wendy's, di McD, atau enggak dulu juga di Bakmi GM ya, seingat aku itu sering banget. Nah, yang ini pas aku SMP kelas 1 atau kelas 2 juga, dan ini pas lagi field trip, kalau nggak salah ke Lembang. Jadi dari gestur tubuhnya udah kelihatan banget kalau ini kayak kaku, penutup gitu. Dan waktu itu aku mengaku banget sih, emang ini masa-masa pas aku lagi introvert banget. Ini udah lagi bener-bener ngerasa lagi banyak tekanan sih. Dan mungkin bisa dibilang toxic friendship sih mungkin dulu ya, banyak dramanya gitu. Dan ini pas aku lagi peak banget, berat badannya lagi bener-bener waktu itu aku lupa 70 kilo ke atas, udah lebih lah pasti.
mungkin pas awal-awal tahun 2011 ini aku ngerasa banyak banget stres, gejolak, insecure. Akhirnya muncul gangguan makan. Jadi kadang suka naik, kadang turun. Pernah waktu itu nyampe 65 lagi. Tapi itu drastis banget turun lagi. Dan waktu itu aku masih figuring out juga sih sebenarnya tentang meaning hidup. Itu memang mungkin ada hubungannya ke gimana aku nge-treat badan aku, diri aku sendiri. Dan ya untungnya ya, sekarang tahun 2019 nih fotonya diambil. Ini aku merasa udah lagi healthy weight banget. Waktu dulu, oke, aku kurus, penampilan badannya juga tanda kutip sehat, cuman memang banyak banget issues tentang misalkan kesehatan ya. Dari anemia, tekanan darah rendah, sekarang udah benar-benar completely bisa functioning secara normal. Gitu. Itu sebenarnya balik lagi karena aku ingin mendengarkan inner child aku. Inner child aku berkata, aku ngerasa kesepian di masa dulu aku struggle. Dan dari situ aku akhirnya punya keinginan besar banget untuk membantu orang-orang yang pernah ada di posisi mirip dengan aku. Itu yang selalu aku tanamkan di day one aku sebagai volunteer mental health, sebagai aktivis.